Apakah Pak Rungkan terkena panah suku Prikitiwi itu, yang dilepaskan oleh seorang pria itu? Bagaimana jika panah tersebut mengenai Pak Rungkan? Bagaimana nasib Pak Rungkan selanjutnya? Apakah Pak Rungkan bisa selamat dari buruan orang-orang pedalaman itu? Kasihan banget ya teman-teman, nasib Pak Rungkan kali ini. Bayangin aja, setelah dikejar-kejar dua orang dari suku pedalaman yang entah dari mana asalnya, Pak Rungkan terus harus lari pontang-panting sampai terperosok ke dalam lumpur hidup. Jebakan alam yang bisa menghisap siapa saja tanpa ampun. Kalau salah langkah sedikit aja, bisa-bisa pulang tinggal nama. Malah ketemu suku Prikitiwi misterius itu guys, tapi meskipun lelah, Pak Rungkan gak nyerah. Dia terus bertahan, terus bergerak, meski harus merangkak di tanah, meski harus sembunyi di balik semak belukar. Karena Pak Rungkan percaya usaha itu enggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Selama nyawa masih dikandung badan, selama napas masih ada di dada, kita harus tetap berjuang. Tapi yang lebih bikin jantung deg-degan, di detik terakhir, apakah Pak Rungkan benar-benar kena panah itu atau justru dia masih sempat menghindar? Entahlah, bayangannya waktu itu begitu cepat, hanya suara teriakan tajam dan rintih lirih yang terdengar. Kalau memang benar anak panah itu mengenai tubuh Pak Rungkam, apa dia masih sempat bangkit atau justru kini dia sedang terbaring menunggu keajaiban datang di tengah sunyi? Wah, makin bikin penasaran ya episode dari Dot Design kali ini. Jangan-jangan episode selanjutnya akan jadi momen paling menegangkan dalam hidup Pak Rungkan. Tapi yakin nih Pak Rungkan kena panah tersebut. Namun sayangnya sepertinya bidikan orang-orang misterius itu rupanya malah meleset, panah itu tidak mengenai tubuh Pak Rungkan. Kalau benar kena badan atau kepalanya, pasti kita bisa lihat jelas di layar. Karena panah seperti itu biasanya akan langsung menancap dan kelihatan posisinya. Tapi nyatanya itu enggak ada darah, enggak ada panah yang tertancap. Artinya kemungkinan besar Pak Rungkan masih selamat. Setidaknya untuk saat ini. Dan yang bikin kita makin yakin, orang-orang suku pedalaman itu langsung terlihat berlari mengejar sesuatu. So, itu tandanya Pak Rungkan masih sempat berlari, masih sempat menyelamatkan diri. Meski napasnya pasti sudah tinggal separuh, jadi intinya Pak Rungkan selamat. Bayangin di tengah hutan asing, diburu dipanah, terperosok ke lumpur hidup dan kini dia harus lari lagi. Tapi begitulah hidup, kadang kita cuma punya satu pilihan, lari, selamatkan diri, atau pasrah dan habis di tempat. Pak Rungkan memilih untuk terus berlari karena menurutnya selama masih ada tenaga, selama nyawa masih di dada, apakah kini Pak Rungkan selamat dari kejaran orang Prikitiwi tersebut? Wah, sepertinya akan ada banyak adegan menarik di pulau tersebut nantinya ya fans. Di sisi lain, Bang Topan dan teman-teman nampaknya terus mencari keberadaan Pak Rungkan yang tersesat tersebut. Bang Topan masih mencari bagaimana agar bisa menemukan Pak Rungkan karena mereka semua sudah mulai khawatir. Bang Topan membangunkan seluruh tim. Kona, Dot, Robby, Peot, semuanya masih lelah. Tapi mereka tahu hari ini bukan hari untuk bermalas-malasan. Karena hari ini adalah hari penyelamatan. Cepat bangun, kita harus temuin Pak Rungkat sebelum terlambat, kata Bang Topan. Dan di sini Bang Topan dan anak-anak geng 4G makin dalam mereka masuk ke hutan itu. Tapi yang bikin makin aneh menurut mereka, di sana itu gak ada hewan buas. Enggak ada suara burung, enggak ada ular, bahkan enggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi mereka mulai curiga dengan jalan setapak kecil yang mereka lalui itu seperti bekas dilalui manusia. Jangan-jangan pulau ini punya penghuni, kata Bang Topan. Bang Topan mulai cemas. Dan benar saja, sebuah suara asing mulai terdengar dari balik semak. Bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Suara yang seperti mantra. Itu suara orang ya, Bang. Kayaknya iya. Dan gua curiga Pak Rungkan udah ditangkap mereka. Langkah mereka makin cepat, tapi hati makin waspada. Setiap gerak-gerik di sekeliling terasa mengintai. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka melihat suku Prikitiwi itu, tapi kali suku itu bukan yang kemarin, melainkan seorang wanita dan satu anak kecil, dan di situ geng 4G dan Bang Topan mulai kaget melihat suku itu, dan suku itu bicara, tapi gak ada yang bisa ngertiin bahasanya, tapi yang lebih keren lagi si Peot bisa bahasa suku Prikitiwi itu teman-teman. Waduh, sangat seru ya. Apakah mereka semua akan dibawa ke pemukiman suku itu? Menurut teman-teman bakalan gimana keseruannya di episode terbaru ya? Coba teman-teman komen di bawah ini.
Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan informasi seputar prediksi ceritanya, judul jurus sihir. Oke teman-teman, langsung aja di sini Konas mau membaca-baca komentar teman-teman. Komentar yang pertama dari Kak @Afifah Nur Rahayu, gak ngangka sih bahasa suku primitifnya kayak gitu. Hahaha, tim .design emang keren sih, ide-ide kreatifnya bisa menghibur penonton setia. Design setiap episodenya. Pokoknya I love you full buat tim .design semuanya. Sehat selalu, semangat dan sukses, amin. Emang keren kan bahasa suku Prikitiwi, hahaha. Kita gak tahan tawanya ya teman-teman mendengar suku Prikitiwi bicara. Pokoknya kita semua sangat terhibur ya fans. Oke kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @ecimela3040. Hahaha, anak 90-an pasti tahu dan bisa bahasa suku Prikitiu ini. Hahaha, jadi inget zaman sekolah dulu teman-teman suka pakai bahasa ini juga. Hahaha, sehat selalu Bang Dot sekeluarga. Oke kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @hiuka7. Masya Allah, makin keren aja nih efeknya. Semoga aja Parungkan bisa selamat. Huhuhuhu. Oke teman-teman, kita doakan saja Parungkan bisa selamat ya fans. Supaya si Peyot gak sedih lagi dan bisa berkumpul sama ayah lagi. Oke kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @rainbow_cloud05. Waduh, makin lama makin seru aja. Design jadi gak sabar nunggu part 2 nya. Semangat Design. Iya teman-teman, pasti dong sangat seru animasi Design. Buat teman-teman semoga terhibur dengan animasi Design. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas membahas prediksi terbaru ya. Ini cuma prediksi ya, dan sekalian membaca-baca komentar teman-teman yang teman-teman komen di video Design ya. Di sini cuma Konas baca-baca saja ya. Buat teman-teman yang suka menebak alurnya, langsung saja komen di bawah. Bakalan gimana keseruan di episode terbaru? Apakah Bapak Parungkan bakalan ya jadi sate atau gimana nih? Atau malah suku ini berteman sama Pak Parungkan atau sama-sama geng 4G lain ya. Menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah. Dan buat teman-teman tetap semangat terus, tetap jaga kesehatan ya. Buat Design dan timnya tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk menghibur kita semua ini. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas sampaikan. Sampai jumpa di prediksi episode terbaru. Bye bye.